Jakarta masih menjadi barometer politik di tanah air. Tak ada partai yang bisa mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan wakilnya. Koalisi merupakan harga mati. Sosok Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memang pernah dideklarasikan PKS bersama Sohibul Iman pada bulan Juni silam. Namun PKS kini mulai gamang setelah dirayu masuk koalisi Indonesia Maju. Ditambah Nasdem dan PKB yang sebelumnya mendukung juga ikut sinyal masuk Kim Plus. Sempat beredar kabar bahwa Anies akan digandeng oleh PDIP. Namun dalam pengumuman pemberian rekomendasi kepada calon yang akan diusung PDIP yang digelar kemarin, Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP belum mengumumkan dukungannya. Partai Golkar pun telah mengusung Ridwan Kamil untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Kurang dari 2 minggu masa pendaftaran calon, belum ada yang mendeklarasikan calon dari partai politik secara resmi. Akankah skenario kota kosong di Pilkada Jakarta menjadi kenyataan? Anies yang tadinya dilirik banyak partai akhirnya ditinggalkan. Tim TV One mengabarkan. Fenomena kota kosong ini nampaknya tidak bisa kita lepaskan dari pelaksanaan pilkada, khususnya di pilkada kali ini, pilkada serentak 2024, di mana nampaknya fenomena kota kosong diprediksi akan lebih banyak di sejumlah daerah, salah satunya ini di Jakarta. Nah, biarkan para narasumber yang menjawab. Pada pagi hari ini kita akan hadirkan narasumber. Di studio sudah ada Prof. Siti Zuhro, peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari hijau kita bergeser ke biru. Selamat pagi Bang Herzaki Mahendra Putra, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Selamat pagi Bang Herzaki. Pagi. Nanti pagi, juga Prof. kita akan terus menghubungi Bang Andreas Hugo Parira, politikus PDI Perjuangan yang rencananya juga akan bergabung bersama kami. Saya mau ke Bang Zaki dulu deh. Bang Zaki, ini banyak yang mengatakan nampaknya ada fenomena kota kosong di sejumlah daerah, tepatnya di Jakarta. Melihat Kim Plus Plus ini kan sudah ada begitu ya Bang ya, siapa yang kira-kira akan dimajukan Ridwan Kamil. Nah tapi banyak yang mengatakan ada upaya nih Bang di Jakarta, benar nggak sih kalau menurut Kim upaya untuk dari Kim Plus Plus melawan kota kosong? Ya, memang skenario begitu gitu. Ya, pertama begini, saya mulai dari karena saya dari Demokrat ya. Sebagai anggota Kim Plus nih. Kim, saya belum tahu nih Kim Plus Plus. Anggota Kim gitu. Jadi pertama kalau dari Demokrat, Mas Ahaye selalu menyampaikan kita ingin menghadirkan pemimpin daerah yang bisa memberikan solusi, memberikan manfaat yang dekat dengan rakyat. Ini kuncian dasarnya ini dulu gitu. Sehingga kemudian kami di daerah masing-masing dari level struktur paling bawah itu mencoba mencermati seperti apa nih masukan-masukan, menggali harapan masyarakat itu seperti apa, sosok pemimpin apa yang tepat di tiap daerah. Jadi tidak hanya berlaku buat Jakarta ya. Nah usulan dari bawah ini misalnya di tingkat kabupaten kota, kemudian naik ke tingkat provinsi. Dari provinsi naik ke tingkat nasional. Nah di nasional pun kemudian digodok. Nah, di sini kita dalam proses penggodokan ini kemudian muncul beberapa alternatif dan kemudian kembalikan lagi ke daerah. Jadi ada proses nih yang saling diskusi di sini gitu. Nah kemudian kalau kita bicara spesifik mengenai Jakarta, memang muncul beberapa nama. Nah kita tahu dan sadar diri, Demokrat ini kursinya nggak banyak. Sehingga dalam beberapa formulasi pada saat penjajakan koalisi, Demokrat ini maksimal mengajukan calon wakil gubernur. Itu usulan dari kami. Maksimal kenapa? Calon wakilnya. Karena kursinya tadi, kita tahu diri lah gitu. Kami nggak nyampe 10 Bu hari ini. Nah, tetapi bagaimanapun yang coba kami lakukan adalah ini kan tidak sendirian. Sudah tahu target kursi 22. Sudah tahu kursinya bukan paling banyak. Ya tentu dalam proses kompromi negosiasi itu kan harus tahu diri kan begitu. Apalagi yang nggak punya kursi kan sederhananya begitu. Iya kan, jadi jangan siapa kemudian saya nggak menyampaikan siapa-siapa gitu. Jadi kita juga dalam proses menjadi calon kan sudah jelas. Ada persyaratan kursi atau independen. Kalau memang merasa sebagai sosok pribadi sangat hebat dan kuat, silakan cari dukungan independen. Sederhananya begitu. Tapi kalau merasa bahwa saya sebagai pribadi nggak hebat-hebat banget, masih tetap harus butuh bantuan partai, ya udah komunikasi lah, kompromi lah dengan teman-teman partai. Enggak, ini saya menyampaikan begitu gitu. Nah. Di dalam konteks inilah kemudian Demokrat komunikasilah dengan sesama Kim.
teman-teman Golkar, Gerindra, PAN, siapa nih calon terbaik dari kita yang pasti apa punya visi misi dan program yang selaras dengan apa yang Pak Prabowo dan Pak Gibran perjuangkan nah, selama 5 tahun ke depan. Nah ini nih, jadi nggak ada ceritanya, mohon maaf. Kita pengen kota kosong, kita nggak ada ingin kota kosong, kita ingin punya calon terbaik, kita dapat. Hari ini ada yang namanya salah satunya katanya kan, yang di publik lagi ramai. Kalau nggak mau kota kosong, kenapa ngajakin semua masuk ke dalam tim? Itu masalahnya. Loh, kita nggak ngajakin. Ini ada calon yang bagus, mau ikutan, ayo. Lah kalau kemudian nggak mau bagaimana? It takes to tango. Kita ngajak. Lah ya yang kalau diajak nggak mau kan nggak akan terjadi. Berarti benar ada ajakan dong berarti ya? Sama-sama kan? Kan kita komunikasi terus. Nggak mungkin dong kita nggak komunikasi. Tapi ajakannya adalah kita jadikan kota kosong. Nggak ada itu. Tapi ajakannya kami punya ini calon. Ya kita ingin menang. Bagaimana mau barengan atau gimana, beda atau gimana nih? Ini biasa, bukan hanya di Jakarta. Di setiap daerah itu yang partai selalu lakukan. Nah, gitu. Kita bergantian. Bang Andreas Hugo Pereira sudah bergabung bersama kami, politisi PDIP. Bang Andreas, kalau tadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bang Zaky, tidak ada upaya untuk menjegal sebenarnya. Dan PDIP sekarang kan posisinya seolah-olah sendirian nih. Dan sempat mengatakan juga kita sedang komunikasi dengan Pak Anies Baswedan untuk berupaya melawan skenario kota kosong. Benarkah ini jalan akan diambil oleh PDIP? Sudah sejauh mana sejauh ini? Ya, kita tentu sebagai partai seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bung Zaky tadi, memang di DKI ini tidak ada partai yang bisa mencalonkan sendiri, sehingga harus bicara dengan ya tentu dengan sesama partai dan kemudian juga dengan calon gitu. Entah itu kalau calon itu calon dari partai atau calon ya non partisan atau calon dari partai yang lain, yang sehingga dengan demikian bisa ada kerjasama gitu. Nah proses ini masih berjalan gitu, proses ini berjalan. Tapi memang dikhawatirkan ada ya calon atau pasangan tunggal yang ada di DKI sehingga akhirnya ya seperti yang tidak diharapkan itu terjadi, ada ya calon melawan kota kosong. Dan kalau itu terjadi tentu saya kira itu tidak baik untuk suatu proses demokrasi yang sehat gitu, karena di dalam kontestasi pemilihan langsung seperti itu rakyat ya memilih pasangan melawan pasangan, orang melawan orang gitu, bukan orang melawan kota kosong gitu. Ya tidak perlu ada pemilu kalau orang melawan kota kosong gitu. Jadi ya itulah situasi yang kita hadapi. Ya, PDIP juga pasti melihat lah waktu ini hanya sebentar lagi begitu Bang Andreas. Tapi kalau kita melihat sinyal dari PKS sudah akan mencabut dukungan ke Anies. Kemudian juga sudah sering nih pertemuan PKB, PSI, bolak-balik ketemu begitu ya. Kemudian juga dari Nasdem juga belum jelas apakah memang akan ke Anies atau akan ke Kim begitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita juga tahan dulu. Di segmen sebelumnya kita mendengarkan dua pernyataan berbeda. Kalau dari pihak Kim menyebutnya tidak ada upaya untuk menjegal, tidak ada upaya untuk skenario kota kosong. Tapi PDIP menyebutnya seperti ada indikasi ke sana sih. Kalau dari pengamat seperti apa nih? Ada Prof Wiwi untuk menanggapinya. Melihatnya seperti apa? Memang ada upaya ke sana? Atau sebenarnya apa sih dari Prof Wiwi mungkin ada analisa? Iya, ini dari perspektif demokrasi ya. Jadi kita melihat memang dalam koalisi besar yang diharapkan ya oleh Kim di nasional itu ternyata ada prasyarat untuk diturunkan sampai ke provinsi bahkan kabupaten dan kota. Nah, ketika ada prasyarat seperti itu, tentu gitu ya. Tidak ada yang salah. Memang ini harus koalisi besar. Supaya apa? Supaya akselerasi pembangunannya cepat dan sebagainya. Fine gitu ya. Tapi ternyata dampaknya itu memberikan, katakan dampaknya itu tidak positif ketika koalisi besar dibuka sedemikian rupa, yang tertarik iman partai politik ini kan kadang-kadang up and down gitu ya, fluktuasi. Kadang kuat, kadang nggak kuat. Pas nggak kuat ya sudah, akhirnya nimbrung semua ke Kim. Lah ini yang terjadi pada khususnya di Pilkada Jakarta. Ketika itu dibuka besar gitu, lari berbondong-bondong ke Kim sehingga terjadi plus lah. Yang tersisa nggak ada ini. Padahal calon masih banyak gitu kan. Loh calonnya siapa yang ini? Padahal calon perseorangan sudah tutup. Calon masih banyak, jadi calon mereka masih banyak yang potensial justru nggak bisa
Nggak bisa. Begitu ya, Prof ya. Yang dari perspektif demokrasi mestinya gitu. Lagi-lagi kita bukan nyalain Kim, tapi adalah bagaimana partai-partai berupaya sedemikian rupa bisa mengusung sehingga kompetisi kontestasi itu bermakna. Lah kalau dibuka pilkadanya langsung katanya rakyat bisa memilih gitu, ternyata yang dipilih cuma satu, apalagi dipasangkan dengan kotak kosong, nggak ada nyawanya loh ini. Gitu. Itu menang pun, kalah pun, itu tidak berharga sebetulnya. Jadi tidak mulia. Ketika menang tidak mulia, kalah pun juga tidak mulia. Karena ngapain saya itu melawan kotak kosong? Jadi kalau saya mencalonkan diri, lalu oke, semangat saya. Begitu tidak ada timpalannya, tidak ada rivalnya. Saya cuma dikasihkan kotak kosong. Wah ini nestapa betul saya itu. Untuk apa? Jadi istilahnya itu tidak satria kita ini. Berkompetisi dengan cara-cara yang sangat tidak satria. Apa sebenarnya tujuan atau ada kekhawatiran apa sih sehingga nampaknya ingin semakin besar sehingga tidak ada lawannya begitu? Karena khususnya di Pilkada Jakarta. Apakah memang karena sosok Anies yang mempunyai elektabilitas yang moncer atau bagaimana, Prof? Kalau menurut saya kan itu asumsi ya. Asumsi. Oh Anies ternyata tinggi gitu. Ya mungkin karena dia populer dan sebagainya. Ini survei ini penyakitnya selalu popularitas saja, elektabilitas saja. Kualitasnya lupa dia. Coba disurvei kualitasnya. Oke nggak kualitasnya itu? Lah kalaupun Anies ada on the top seperti itu, mestinya gitu ya, kasih aja peluang. Apa menang dia? Buktinya untuk Pilpres juga kalah kan gitu. Jadi berikan peluang. Demokrasi itu tidak memberikan istilahnya peluang kekuasaan itu terkonsentrasi di satu tangan. Maka di situ fairness-nya gitu ya. Warga negara yang memiliki kualifikasi, kualitas tertentu silahkan untuk berkompetisi. Nah itu kemewahan demokrasi. Jadi kalau kemewahan demokrasi ternyata tidak dijembatani oleh partai politik, ini partainya yang salah menurut saya. Oke, Bang Zaki, apakah memang ini karena ada bentuk ketakutan dari Kim bahwa elektabilitas Anies terlalu tinggi sehingga sulit dikalahkan, sehingga ada skenario seperti itu? Atau memang seperti apa dari Kim? Enggak lah, kita ingat betul ya, Pilkada 2017. Mas AHY waktu itu turun gelanggang dengan elektabilitas istilahnya itu baru 5 besar, 6 besar ya, di bawah 10%. Kan begitu, tetapi dalam 3-4 bulan di Desember kita masih ingat survei Litbang Kompas, Mas AHY itu 36%, Ahok itu 33%, dan Anies jauh di bawahnya. Nah, lalu kita tahulah di Januari ada apa, kan begitu ya, nggak perlu kita bahas lebih lanjut. Lalu ternyata di bulan Februari kan berubah itu petanya. Lalu kemudian di bulan April ya, yang kedua. Kan dulu tapi kita bicara sekarang? Bukan, poinnya apa? Survei tinggi, bukan jaminan. Jadi bukan berarti ada ketakutan ini enggak. Kalau menurut kami ini juga yang menjadi masalah. Kalau merasa surveinya tinggi lalu terlalu percaya diri, kan bahaya juga, kan begitu kira-kira. Kalau kami hanya begini aja ngelihat, survei tetap jadi salah satu patokan. Karena ini metode yang sangat terukur. Tetapi lagi-lagi loh, di penelitian itu kan ada namanya mixed method. Bukan hanya kuantitatif, tetapi juga ada metode kualitatif. Dan ingat, ini adalah proses politik. Proses politik itu berarti apa? Demokrasi itu bukan taken for granted. Demokrasi seperti disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas AHY, itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya saat kalau kita merasa kita sebagai calon yang bagus, atau kami sebagai partai yang punya niatan baik gitu, kami ingin mencari calon yang bagus, ya kita komunikasi, kita koordinasi, kita saling menyesuaikan. Itu namanya demokrasi. Demokrasi nggak bisa hanya saya maunya ini, Anda ikut. Loh, Anda punya kursi berapa? Kan begitu. Kita mau menuju dua-dua. Kan nggak boleh juga gitu. Nah inilah kami dalam kuasa komunikasi ini, kami hanya ingin menekankan, kami akan terus berjuang untuk demokrasi. Demokrat ingin menghadirkan calon terbaik. Kalau katakanlah, mohon maaf nih, komunikasi awal kami kan dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PAN. Lalu kemudian ada dengan teman PSI. Kalau kemudian misalnya katakanlah, ini katakanlah ada ya, PKS, kalau misalnya ada PKB, nih, ada Nasdem. Misalnya kita mengusung Bang Ridwan Kamil nih, misalnya gitu kan kadernya Golkar. Lalu kemudian Golkar dengan misalnya Gerindra sepakat. Lalu ini keliling-keliling ke partai-partai lain. Ayo, ada yang mau dukung nggak? Boleh nggak? Ya boleh kok. Tetapi mesti diingat, Kim ini tidak pernah ada upaya menjadikan kotak kosong dimanapun. Kami misalnya nih misalnya. Kita garis bawah gitu ya. Kami misalnya di Kaltim beda. Dengan teman-teman Gerindra misalnya, dengan Golkar. Kemudian misalnya disulut kami dengan Golkar, tapi misalnya dengan Gerindra masih belum tahu. Jadi bukan ada skenario di setiap daerah kita ingin kok bisa kotak kosong, enggak. Tetapi karakteristik setiap daerah berbeda-beda, tergantung
Kita udah punya jago 5 tahun, kursi kita banyak, ayo dong maju. Tapi kita sadar diri, kita kayaknya belum bisa nih. Kan harus begitu. berpartner pastinya. Harus berpartner, harus mendukung yang Coba lain. Coba kita dengarkan dari sisi PDI Perjuangan, Bang Andreas. Kalau mungkin boleh juga ditanggapi pernyataan dari Prof. Siti, kemudian juga Mas Zaky, dan juga mungkin kalaupun nanti kita nggak tahu ya, apakah komunikasinya PDIP ini sudah cukup firm dengan partai politik yang belum mengambil keputusan. Tapi kalau ternyata semua merapat ke Kim Plus, hanya PDIP sendiri, nggak ada partnernya, kan juga nggak bisa majuin siapa-siapa, Bang. Nanti apakah akan merapat juga atau gimana nih keputusannya? Ya, komunikasi yang berjalan selama ini ya, ada yang di depan publik, ada yang di belakang layar gitu. Nanti kalau sudah ada kesepakatan baru diumumkan gitu. Jadi proses ini masih berjalan terus gitu, masih berjalan terus. Termasuk kalau kita komunikasi juga dengan teman-teman Demokrat di provinsi-provinsi yang lain. Jadi pilkada ini seluruh Indonesia pertama. Cuma media memang hanya memperhatikan soal pilkada Indonesia di seluruh Indonesia hanya terjadi di Jakarta. Ini kan juga tapi fenomena yang terjadi di Jakarta ini memang cenderung mengarah ke sana gitu. Nah, PDI Perjuangan kita berusaha supaya jangan sampai itu terjadi, Karena seperti yang tadi saya katakan tadi, ya bagaimanapun pilkada pemilihan umum itu kita menyajikan kontestasi antara calon, dan calon itu adalah calon manusia dengan manusia gitu. Dan tentu memperhatikan berbagai aspek, ya aspek keterpilihannya, terus kemudian aspek ya kapasitasnya. Di PDI Perjuangan kita juga melihat aspek kerekatan ideologisnya. Jadi banyak aspek yang di situ yang kita perhatikan, juga tentu harus berbicara dengan teman-teman yang lain gitu, teman-teman partai yang lain gitu. Nah, ini proses ini masih berjalan terus, jadi ya masih ada waktu juga. Kalau hari ini tanggal 15 Agustus, kita masih punya waktu 2 minggu kurang sedikit gitu dari menuju pada hari pendaftaran nanti gitu. Jadi ya kita jalan terus gitu. Kita jalan terus untuk berusaha yang terbaik untuk kepentingan pilkada di DKIJ sekarang ya, daerah khusus Jakarta, dan juga untuk masyarakat kota Jakarta ini gitu. Baik, Bang Andreas, kita akan tunggu nanti 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan lebih cepat dari itu ya, kita nanti akan perbincangan lagi kalau pasti ada keputusan dari PDIP. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih Mbak Piwi, terima kasih Bang Zaky. Saya ingin tutup dengan sebuah pantun, boleh minta cakapnya ya? Boleh. Pergi ke kantin sama berondong, Cakep. hati membatin lihat doi dipepet si gondrong. Cakep. Semua prihatin sama skenario kota kosong. Saya lebih prihatin, dompet saya yang kosong. Ya udahlah, kita ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan kabar pilihan menarik lainnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Yang sabar ya.